Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 11 yang berbunyi, Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tetap berbahagia dalam penderitaan, sebab mau bertekun dalam doa. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan pada pribadi maupun keluarga kita, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, dengan anjuran agar pada waktu kita umatnya ini sedang mengalami adanya penderitaan disebabkan karena kebenaran firman Tuhan yang kita telah berlakukan, yang bukan karena kesalahan diri kita sendiri, maka hendaknya kita bersabar dan tetap dimampukan Tuhan Yesus untuk hidup berbahagia. Kita umatnya ini perlu bersabar bila sedang dilanda penderitaan adalah karena penderitaan itu sendiri justru sesungguhnya tidak akan pernah berkepanjangan dalam waktu yang lama. Apabila Tuhan sudah menganggap cukup, maka Dia pasti akan menolong kita untuk mengatasi penderitaan itu. Bisa dan dapat saja tetap merasa berbahagia pada waktu kita sedang menghadapi penderitaan, sebab kita punya Tuhan yang sudah menebus kita dari kuasa dosa, kuasa kematian kekal itu. Dia yang Maha Pengasih dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita ini, maka Dia senantiasa mau peduli dengan kita untuk sungguh-sungguh kita dapat menikmati hidup berbahagia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dalam diri kita, karena Tuhan tidak mengizinkan kita untuk dikuasai oleh segala bentuk penderitaan yang membuat kita putus asa. Sungguh kita harus juga belajar dari apa yang dinyatakan firman Tuhan pada hari ini, supaya kita menyadari betul bahwa Tuhan pasti menolong kita dan mengubah penderitaan tersebut menjadi kebaikan dan keindahan yang membahagiakan bagi semua orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang tetap bersabar dan tetap mengasihi Tuhan walaupun mengalami penderitaan yang sangat dahsyat, yaitu Ayub. Akhirnya setelah cukup waktu, Tuhan pulihkan Ayub dengan mengembalikan 2 kali lipat dari hartanya yang musnah, termasuk diberi 10 anak-anak baru, sejumlah yang telah mati. Bahkan Tuhan berikan tambahan umur panjang dengan ditambah 140 tahun lagi. Dengan merenungkan firman Tuhan ini, kiranya kita sebagai pribadi, orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus ini, tidak mudah lagi untuk marah atau bersungut-sungut pada waktu kita sedang mengalami adanya penderitaan oleh karena kebenaran dan kebaikan, atau karena orang lain yang melakukan tindak kejahatan kepada kita. Akan tetapi hendaknya kita tetap bersabar dan berbahagia, serta tetap mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh para nabi, termasuk diri Ayub serta tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Apabila kita mampu berbahagia saat mengalami penderitaan karena kebenaran, maka kita akan menjadi orang yang sangat bahagia, karena tidak ada lagi hal yang bisa membuat
kita kehilangan kebahagiaan itu sendiri. Ingatlah akan Roma 12 ayat 12 ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, agar kami sungguh-sungguh tetap merasakan adanya kebahagiaan, walaupun kami sedang mengalami penderitaan dalam bentuk apapun karena kami melakukan kebenaran firman-Mu itu. Jadi kami juga harus sadar kalau kami menderita akibat kesalahan kami, bahwa kami harus juga bertobat hanya kepadamu, memohon ampun kepadamu, sehingga Tuhan memulihkan diri kami untuk dapat hidup berbahagia karena kasih, karena pertolongan Tuhan kepada kami. Sekarang kami sungguh-sungguh ingin memberikan apa yang terbaik demi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kami, terlebih ketika kami juga dalam kondisi yang berusaha untuk hidup, boleh menjaga pola hidup kami untuk senantiasa menjaga kesehatan, tetapi akibat sesuatu dan lain hal dari hal yang memang di luar dari diri kami, sehingga kami harus mengalami gangguan kesehatan, kuasa sakit penyakit sekarang sedang melanda maupun ada pada diri kami ini Bapa. Pertolongan-Mu, karena mukjizat kesembuhan-Mu bukanlah terjadi pada masa lalu saja, tetapi juga di dalam hidup kami sekarang dan masa yang akan datang, bahwa Tuhan akan pasti memberikan kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun yang sekarang ini kami sedang derita. Kami percaya Tuhan mau dengar harapan dan doa kami ini Bapa. Tuhan lengkapi, sempurnakan dan kabulkanlah doa kami, hanya menuruti kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kedagingan kami ini sendiri. Kami percaya Tuhan akan tetap memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.